Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salam serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Abi yang solih dan solehah, alhamdulillah Allah telah menakdirkan kita nih bisa liburan. Ini sebuah kenikmatan yang tak terhingga. Kita bisa bersama keluarga, ya. Kemudian kita bisa beribadah bersama mereka, kita bisa bercengkrama bersama mereka, bahkan kita bisa bertamasya dengan mereka. Inilah liburan, sebuah kenikmatan. Dan tentunya ada yang tidak liburan, soleh, yaitu kita menjaga keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada diri-diri Abi nih dan anak-anak yang soleh dan kaum muslimin sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sudah beriman, kita itu suruh bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Karena ketakwaan itu harus ikhlas karena Allah dan mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bayangkan, Allah mengingatkan suruh jaga tuh keimanan sampai kita mati. Karena dengan keimanan itu kita akan bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka ada beberapa nasihat nih, paling nggak ada dua nih nasihat yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, anak soleh. Yang pertama, nasihat dari Rasulullah SAW itu yang pernah kalian ajari, yang pernah kalian pelajari bareng Abi dan Uminya nih. Hadis tentang takwa, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Meskipun di rumah tetap dijaga nih sholat 5 waktu, tetap baca Quran, tetap berbakti kepada orang tua, ya kan, menyayangi adiknya, memuliakan yang lebih tua dari kita. Boleh jadi kan kita mungkin bisa tamasya ke tempat kakek dan nenek, paman, bibi, dan masih lagi. Bahkan kita bertamasya nih ke tempat wisata. Bahkan kita juga mungkin diberikan rezeki sama Allah bisa belanja di tempat-tempat yang mungkin kita sudah kangen nih, pengen ke sana. Dan tentunya kita harus tetap bertakwa. Tidak boleh meninggalkan sholat. Kemudian di situ juga wa'ad bi'is sayyatal hasanata tampuha. Dan ikutilah, iringilah perbuatan yang jelek-jelek tuh dengan perbuatan yang baik. Contoh nih, contoh. Ketika liburan kita nggak tuhnya kesiangan nih. Nah, besok kita rubah supaya kita tidak kesiangan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Seumpamanya di hari ini nih atau di waktu ini nih kita berantem sama adik nih. Kita berubah nih, nanti kita minta maaf dan memperbaiki dan lebih baik lagi sama adiknya. Dan masih banyak yang lain. Jadi perbuatan yang jelek diiringi perbuatan yang bagus bisa menghapus dosa. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Boleh jadi kita kan di keluarga bisa mampu berbuat baik. Dengan adik mulai bisa berbuat baik. Dengan tetangga harus berbuat baik. Kepada masyarakat yang lainnya juga berbuat baik. Meskipun mungkin ada tetangga kita atau penduduk negeri ini yang tidak beragama Islam. Nah, disitulah kita berbuat baik kepada mereka. Dengan cara apa? Cara yang sangat sederhana, yaitu kita mengikuti sunnah Rasulullah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga tidak melampaui batas nih kebaikan kita terhadap mereka. Kemudian yang kedua, anak soleh, biar kita itu nggak melampaui batas, Nabi Muhammad SAW juga bersabda nih, selain hadis riwayat At-Tirmidzi tadi tentang takwa, di sini kita dilarang mengikut-ngikuti, menyerupai, bahkan merayakan agama lain nih. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti nih, menyerupai nih, atau ikut-ikutan nih, atau merayakan nih suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Nuh, berat kan? Akhirnya kita bisa menjadi golongan orang-orang tersebut. Maka tetaplah kita jaga keimanan kita, bagaimana tetap berbuat baik, tapi kita tidak menyerupai. Bahkan jangan mengganggu ibadah-ibadah mereka, karena kita punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana anak soleh kan sudah belajar nih tentang surat Al-Kafirun yang telah dipelajari.
Sebagaimana kisah ini telah diceritakan tuh bagaimana Nabi Muhammad SAW menolak nih bujukan dari orang-orang kafir Quraisy nih supaya gantian nyembah Tuhannya. Tapi Rasulullah nggak mau, meskipun dikasih harta yang suatu kalau dipakai jadi baju nih akan usang. Kalau kita makan nih bakal jadi kotoran. Rasulullah nggak mau nih ngikutin tuh. Rasulullah nggak mau ngikutin ajakan. Bahkan ditawarin wanita-wanita, Rasulullah nggak mau. Bahkan ditawari jabatan, yang suatu saat jabatan itu kalau sudah meninggal pasti kita nggak makainya. Dan itulah sampai kita mendengar ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah itu sangat jelas anak soleh. Jadi kita nggak boleh menyerupai orang kafir, dan kita membatasi diri supaya kita punya prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga nih, perlu kita belajar juga, yaitu sebuah hadis, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu, kata Rasulullah, tergantung dengan teman akrabnya. Jadi kalau milih teman, pilih yang beragama Islam, yang akrab nih ya, beragama Islam, kemudian yang paling baik agamanya, agar kita itu punya kebiasaan yang sama. Kalau dia rajin sholat, kita juga rajin sholat. Sebagaimana Abu Bakar ini punya sahabat nih, Nabi Muhammad. Makanya akhirnya Abu Bakar ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak mau seperti Qarun yang berteman dengan Fir'aun, yang akhirnya mendapatkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Dan itu saja ya pesan Abi nih pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak soleh bisa memahami dan kita bisa liburan dengan tenang, nyaman, bahagia, dan bisa berbuat baik meskipun itu kepada orang lain yang tidak sama agamanya dengan kita. Itu saja. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.